Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zaina dengan NIM 122330021 dari mata kuliah Metodologi Penelitian kelas RA. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai judul metodologi penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh variasi ekstrak daun mint dan beeswax terhadap karakteristik lip balm berbasis ekstrak bibit atau Beta vulgaris L. Latar belakang dilakukan penelitian ini yang pertama yaitu bahwa lip balm yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Berdasarkan data yang saya dapatkan melalui jurnal Hasanah et al. 2023 bahwa banyak lip balm yang tersedia di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Hal ini dilakukan untuk menambah kestabilan dari lip balm dan untuk terlihat menarik. Bahan-bahan kimia ini termasuk bahan pengawet yang dapat mengakibatkan alergi pada bibir, menyebabkan kehitaman pada bibir, kekeringan, pembengkakan, hingga gatal-gatal. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, maka dari itu saya membuat formula baru dari lip balm menggunakan bahan-bahan alami. Yang kedua yaitu bibit mengandung kandungan antioksidan yang tinggi. Kandungan antioksidan pada bibit yaitu berupa beta-histin dan beta-santin. Beta-histin itu berperan sebagai pewarna, memberikan warna merah pada lip balm, dan beta-santin merupakan senyawa antioksidan yang tinggi yang dapat mencegah terjadinya radikal bebas dan membantu memelihara kulit bibir. Latar belakang yang ketiga yaitu ekstrak daun mint. Di sini penambahan ekstrak daun mint digunakan untuk anti-inflamasi, antibakteri, anti jamur untuk kulit pada bibir. Selain itu, ditambahkannya ekstrak daun mint ini juga menambah kesan dingin karena daun mint mengandung mentol. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ekstrak daun mint dan beeswax terhadap karakteristik lip balm. Yang kedua yaitu berapa variasi antara ekstrak daun mint dan beeswax yang terbaik untuk membuat sediaan lip balm dari ekstrak bibit. Lalu tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh variasi ekstrak daun mint dan beeswax terhadap karakteristik pembuatan lip balm. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi variasi terbaik dari formula ekstrak daun mint dan beeswax terhadap karakteristik lip balm. Batasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu analisis yang dilakukan pada sediaan lip balm merupakan analisis fisik dan sensori. Yang kedua, ekstrak daun mint yang digunakan yaitu berasal dari produk yang sudah dikomersialkan dan tidak dibuat atau diproduksi sendiri. Yang ketiga, metode ekstraksi yang digunakan merupakan metode ekstraksi dingin berupa maserasi. Yang keempat yaitu variasi umbi yang digunakan yaitu umbi bibit merah atau Beta vulgaris L var rubra L. Lalu untuk manfaat penelitian yang pertama yaitu meningkatkan nilai mutu dari bibit sebagai sumber antioksidan dalam sediaan lip balm. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh variasi ekstrak daun mint dan beeswax terhadap karakteristik dari lip balm ekstrak bibit. Selanjutnya, metodologi dari penelitian ini yang pertama yaitu mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. Waktunya yaitu dari Desember 2024 hingga Maret 2025 yang dilaksanakan di Laboratorium Dasar TIP di Laboratorium Teknik 2 Institut Teknologi Sumatera lantai 4. Prosedur kerja pada penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu ekstraksi bibit merah dan pembuatan sediaan lip balm. Untuk yang pertama yaitu metodologi yang dilakukan pada dua proses ini merupakan metodologi eksperimental dengan menggunakan rancangan penelitian berupa RAL atau rancangan acak lengkap. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sediaan lip balm ini yaitu ada blender, timbangan, batang pengaduk,
rotary evaporator untuk memekatkan ekstrak bibit, lalu pipet tetes, sendok, kertas saring, corong, spatula, dan wadah untuk ekstraksi atau wadah untuk maserasi. Bahan yang digunakan yaitu berupa bibit merah, BHT, vaselin sebagai basis, lalu beeswax atau lilin lebah, ekstrak daun mint, phenoxyetanol, dan gliserin. Untuk metode yang pertama yaitu ada ekstraksi bibit merah. Metode ini yang pertama yaitu dimulai dengan penimbangan bibit merah sebanyak 250 gram. Lalu dilakukan penghalusan menggunakan blender dan penambahan etanol sebanyak 750 ml. Ini dilakukan pengadukan lalu dimaserasi selama 24 jam. Selama maserasi tersebut dilakukan pengadukan secara berkala selama 1 menit setiap 6 jam sekali. Lalu ekstrak dari maserasi tersebut disaring dan akan didapatkan ampas bibit. Lalu dari hasil saringan tersebut dilakukan penguapan menggunakan alat rotary evaporator untuk memekatkan ekstrak dan akan menghasilkan ekstrak bibit yang pekat. Proses selanjutnya yaitu ada pembuatan sediaan lip balm. Pembuatan sediaan lip balm ini terdiri dari 2 campuran. Yang pertama itu ada campuran dari vaselin dan beeswax. Di sini beeswax-nya itu disesuaikan dengan konsentrasi yang digunakan. Jadi itu ada 3 sampel yaitu beeswax 7%, 10%, dan 13% yang akan dikombin dengan ekstrak daun mint nantinya untuk yang 1%, 2%, 3%. Jadi variasi beeswax-nya 3, lalu daun mintnya 3, sehingga akan didapatkan 9 sampel. Lalu untuk campuran, kita sebut campuran yang A, itu dilakukan peleburan vaselin sebanyak 5 gram dan beeswax yang disesuaikan dengan konsentrasinya. Itu lalu dilakukan pengadukan. Yang campuran yang B yaitu terdiri dari phenoxyetanol sebanyak 0,5% dari bahan, BHT 0,02%, dan gliserin 8%, lalu dilakukan pengadukan. Lalu campuran A dan campuran B ini dilarutkan lagi dan dilakukan pengadukan untuk menghomogenkannya. Lalu dilakukan penambahan ekstrak bibit sebanyak 5 gram dan ekstrak daun mint sesuai dengan variasinya, yaitu ada 1%, 2%, dan 3%. Lalu dilakukan pengadukan dan pencetakan di cetakan lip balm, lalu didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Lip balm yang sudah jadi ini akan dibiarkan membeku, lalu dilakukan untuk analisis selanjutnya. Analisis fisik dan analisis sensori akan dilakukan untuk menguji sediaan lip balm yang telah dibuat. Untuk yang pertama yaitu ada analisis fisik yang terdiri dari uji homogenitas, uji pH, dan uji iritasi. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan metode objek gelar, di mana lip balm dioleskan pada sekeping kaca untuk melihat ada tidaknya gumpalan atau butiran. Apabila terlihat butiran, maka lip balm tersebut belum homogen. Apabila tidak adanya butiran, berarti lip balm tersebut telah homogen. Lalu yang kedua itu ada pengujian pH. Pengujian pH dilakukan menggunakan alat pH meter, di mana dilakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk alatnya. Lalu sediaan lip balm dibuat dengan konsentrasi 1%, yaitu ditimbang 1 gram lip balm dan dilarutkan dalam 100 ml aquades lalu dipanaskan. Setelah suhunya normal, baru dilakukan pengujian pada pH meter hingga pH-nya konstan. Untuk uji yang ketiga yaitu berupa pengujian iritasi. Pengujian iritasi ini digunakan dengan metode open touch, di mana sediaan lip balm akan dioleskan di bagian lengan bawah panelis seluas 2,5 kali 2,5 cm untuk mengetahui
perubahannya selama dioleskan di kulit itu sebanyak 3 kali sehari pada 20 panelis yang bersedia menuliskan surat pernyataan. Analisis yang kedua yaitu analisis sensoring. Analisis ini terdiri dari pengujian scoring untuk tekstur, pengujian hedonik untuk warna, daya oles, aroma, dan penerimaan keseluruhan, serta pengujian stabilitas. Uji scoring seperti biasa dilakukan dengan kuesioner, di mana dalam kuesioner itu terdapat 5 skor. Untuk yang pertama yaitu tekstur sangat keras, yang kedua tekstur keras, yang ketiga tekstur sedikit lembut, yang keempat tekstur lembut, yang kelima tekstur sangat lembut. Jadi nantinya panelis akan diminta untuk mengisi kuesioner tersebut berdasarkan formulasi dari lip balm yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu ada pengujian hedonik. Pengujian hedonik ini dilakukan dengan mengukur tingkat kesukaan terhadap lip balm dengan menggunakan lembar kuesioner juga. Jadi panelis akan diminta untuk mengidentifikasi kesukaannya terhadap warna, daya oles, aroma, serta penerimaan keseluruhan dari masing-masing formulasi lip balm. Dimana skor yang 1 itu untuk yang sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 netral, 4 suka, 5 sangat suka. Untuk pengujian yang terakhir dari analisis sensori yaitu uji stabilitas. Jadi uji stabilitas ini lip balm dibiarkan pada suhu kamar dan diamati selama 28 hari. Apakah terjadi perubahan warna, aroma, dan tekstur pada lip balm. Sekian presentasi dari saya mengenai metodologi penelitian lip balm dari ekstrak umbibit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.